Tapi Bobon. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam. Tergantung dari kawan-kawan semua kapan menonton video saya ini. Kemudian salam sejahtera juga bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Afdal Zikri akan mengunjungi 3 tempat wisata yang berada di Kabupaten Kuantan ini. Lebih tepatnya berada di Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun 3 tempat wisata itu adalah yang pertama wisata Perahu Beganduang, yang kedua wisata Ayange, dan yang ketiga adalah wisata Tobek Pohon. Untuk itu terus ikuti saya sebelum kita berangkat yang nantinya akan ditemani oleh teman saya. Ada baiknya kita bersiap-siap dahulu dan juga makan nantinya, karena memang kita butuh energi ya untuk menjelajah wisata-wisata yang berada di Kabupaten Kuantan ini. Untuk itu kawan-kawan semua jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita berangkat ke tempat wisatanya, kita mengisi energi terlebih dahulu. Jadi selamat makan. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita berangkat ada baiknya kita selalu mempertimbangkan keselamatan rumah yang kita tinggalkan, seperti mencabut sambung yang masih tersambung ini, dan juga mematikan kompor yang tidak digunakan. Apa yang mau mati? Memang dalam video utamakan juga keselamatan ya, jadi antisipasi dengan kejadian yang tidak terduga. Dan ngomong-ngomong tentang keselamatan, tetap patuhi prokes, protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Oke, jadi sebelum berangkat mungkin kita akan siap-siap dulu baru nanti kita berangkat. Oke kawan-kawan, jadi utamakan terus keselamatan dan juga hati-hati ya dengan orang tua, jangan buat marah orang tua juga ya, ini adalah intinya. Jadi kemudian selain prokes yang harus diutamakan dalam berkendara, kita harus juga mementingkan keselamatan dalam berkendara, seperti saya yang menggunakan helm karena pada saat ini saya menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan untuk pergi ke tujuan tempat wisatanya. Jika kawan-kawan semua menggunakan mobil untuk berwisata atau pergi ke tempat wisata tersebut, maka sabuk pengaman adalah kunci yang utama untuk menjaga keselamatan teman-teman dalam berkendara. Adapun untuk penggunaan helm sendiri, teman-teman harus mengaitkannya seperti ini agar kuat dan sesuaikan dengan ukuran dari kepala kawan-kawan semua, sehingga terasa nyaman untuk dipakai. Jadi oke kawan-kawan, nah seperti yang terlihat di layar kawan-kawan semua, untuk jarak dari perjalanan kita ini itu 30 menit, tapi itu patokannya dari Kecamatan Gunung ya kawan-kawan. Nah untuk ke sana memang memerlukan waktu yang cukup jauh dari tempat saya tinggal, karena memang beda kecamatan ya kawan-kawan. Itu selama di perjalanan mungkin saya bisa sedikit bercerita nih tentang destinasi wisata yang akan kita kunjungi, yaitu wisata Tabek Pabaon.
Wisata Tabek Pebaun ini terletak di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Jaraknya sekitar 32 km atau lebih kurang 50 menit dari kota Taluk Pantan dengan menggunakan transportasi jalur darat. Tabek Pebaun ini kawan-kawan merupakan Oke, lanjut ya. Tabek Pebaun merupakan wisata persawahan yang di atasnya dibangun sebuah jembatan layang yang dimana kata tabek merupakan bahasa setempat yang merujuk kepada pembatas atau sebuah jalan setapak. Nah, sedangkan Pebaunnya merupakan nama dari desa. Nah, nggak terasa aja nih kawan-kawan. Udah sampai aja kita di Desa Pebaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik. Nah, seperti inilah tampilan pertama ketika kawan-kawan nantinya sampai akan langsung disuguhi dengan pemandangan seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi untuk tiket masuk ke Tabek Pebaun ini itu seharga 2.000 ya per orang, dan juga 2.000 lagi untuk motornya. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah sampai di Pebaun Hilir, tepatnya di Tabek Gadang. Tabek Pebaun, Tabek Pebaun. Ya, oke, jadi sini ya penampakan dari lahan parkirnya cukup luas. Jadi jangan segan-segan, apalagi orang Kuantan khususnya untuk berkunjung ke Pebaun Hilir. Pebaun Hilir tepatnya di wisata Tabek Pebaun. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita arahkan kita keliling lah bentar ya. Lalu dia. Malu sekali. Oke, jadi ini. Bentar. Ini merupakan langkah pertama ucapan selamat datang di Tabek Pebaun. Oke. Sini juga menyediakan warung-warung kecil ya kawan-kawan ya. Jadi untuk makanan sendiri itu aman. Jangan lupa untuk berkunjung dan mencoba mencicipi makanan-makanan ya UMKM yang disediakan di Pebaun Hilir. Oke, ini adalah ikonnya. Masih ada. Tahu kan. Oke. Untuk di Tabek Pebaun ini sendiri kawan-kawan ada wahana ya. Ada bebek-bebekan. Kelihatan. Bebek-bebekan seharga 15.000, kemudian bot ada yang 25.000 dan ada juga yang 30.000. Kemudian ada perahu 15.000. Bisa dilihat sendiri. Malu sekali kawan-kawan. Simak. Jadi ini adalah ikon utama dari Tabek Pebaun. Sebenarnya di sana sih ada jembatannya yang lebih bagus. Cuma setahu saya Tabek Pebaun ini merupakan istilah untuk pembatas ya dari sawah yang ada, sebagai istilah intinya. Salah satu istilah yang digunakan di Kabupaten Sengingi untuk menyatakan pembatas antara sawah begitu. Kemudian kata Pebaun sendiri merupakan nama desa yang ada di daerah ini, yaitu Pebaun Hilir. Oke, di sebelah kanan juga ada tempat sewa bot, perahu dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus juga terdapat
tenda-tenda kecil seperti ini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kawan-kawan ya, Tabek Pabaun merupakan istilah untuk pembatas di sawah, atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya pematang sawah gitu. Sedangkan Pabaun itu berasal dari nanti mungkin sebelumnya akan saya jelaskan juga nanti, baik itu dalam perjalanan ya, highlightnya, ataupun nanti juga saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi ya, dengar saja sudah. Oke kawan-kawan, jadi biasanya yang datang di Tabek Pabaun Hilir ini merupakan para pemudik ya, yang kembali, yang balik kampung ya, ke kampung halamannya, tepatnya di, lebih spesifiknya di Kabupaten Kuantan Sengingi. Ya maaf Jaya bocor. Ya karena itulah. Namun tadi memang kurang rame disebabkan karena memang kondisi cuacanya yang kurang mendukung sebenarnya. Saat ini juga sedikit gerimis, namun tidak apa-apa. Intinya kalian jangan lupa berkunjung ke Tabek Pabaun ya, tepatnya di desa Pabaun Hilir. Oke. Maaf ya kawan-kawan, mungkin patah-patah nanti videonya. Namun ya video pertama ya kadang-kadang ya kayak gitu ya, harus dimain kayak gitu sih. Ya udahlah. Jadi di Tabek Pabaun sendiri ini ada ikon jembatan yang familiar ya, ketika masyarakat dari Kuantan Sengingi berfoto dengan ikon Tabek Pabaun Hilir. Nah kayak gini. Dan oke kawan-kawan, jadi di Tabek Pabaun ini banyak ya menyediakan bangku-bangku kayak seperti ini. Nah memang disediakan untuk para kawan-kawan nanti yang berkunjung ke Tabek Pabaun bisa bersantai dan menikmati indahnya pematang sawah-sawah yang belum ditanami padi gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, jadi di sini kepikiran saya ya untuk mencoba wahana bebek-bebekan yang ada di tempat wisata Tabek Pabaun ini. Nah, itu untuk harganya sendiri itu seharga 15.000, dan sudah saya jelaskan tadi ya mengenai bot juga dan perahu. Nah, untuk bebekan ini seharga 15.000 untuk setengah jam. Ikonnya Tabek Pabaun Hilir. Jadi selain terkenal dengan kota baju jalurnya, Kabupaten Kuantan Sengingi juga menyediakan banyak wisata. Jadi jangan lupa untuk berkunjung ke Kabupaten Kuantan Sengingi, dan juga jangan lupa berkunjung ke Tabek Pabaun di Desa Pabaun Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik. Ya, dan juga jangan lupa ya untuk membeli souvenir makanan-makanan juga di Tabek Pabaun ini nanti jika kawan-kawan semua berkunjung. Ya usahakan ya, ini memang sebaiknya ya kawan-kawan ya, untuk datang dan menikmati wahana bebek-bebekan ini dengan pasangan, tapi usahakan setelah menikah ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi kalau pacaran ya nggak usah lah ya. Oke kawan-kawan, jadi kami sudah berusaha untuk bisa menaiki yang di depan sana. Kalau dalam istilah di Kabupaten Sengingi namanya adalah panggung ya, tempat istirahat yang biasanya digunakan oleh para petani untuk ya beristirahat ya setelah penatnya menanami padi ataupun menjaga ataupun merawat padi ya di tengah tumbuh. Oke. Yoi. Kawan-kawan, jadi inilah bentuk panggung ya di
tengah lautan sawah. Oke. Ini bebek-bebekan yang kami pakai tadi. Seperti inilah suasananya. Saya juga telah kehabisan kata-kata saking indahnya. Oke. Dan kebetulan sekali ada kita melihat pemandangan yang luar biasa. Entah sunset, entah apa namanya. Tapi yang jelas matahari terbenam di sana. Kelihatan? Nah, itu dia. Oke kawan-kawan, jadi seperti inilah. Dan usahakan untuk menaiki bebek-bebekan ini kawan-kawan semua mempunyai kaki yang kuat ya, karena memang untuk durasi waktu dari penyewaannya itu selama setengah jam. Dan apabila nanti kawan-kawan melebihi waktu, sepertinya dari pihak penyewa itu akan meneriaki ya kawan-kawan ya, menggunakan toa. Jadi hati-hati saja, ingat waktu ya. Itu aja sih pesan saya. Yang penting kaki kawan-kawan ada ya untuk mengayuh ini. Jadi di Tobek Pabon ini juga memberikan fasilitas musola ya, musola dan juga tempat duduk di atas. Jadi karena juga saya juga belum sholat, jadi ya kita akan ke atas ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi musola itu berada di atas, juga tempat duduknya ada tadi di bawah. Dan ya udahlah ya, itulah. Oke kawan-kawan, jadi karena hari sudah sore juga ya kawan-kawan ya, karena memang kualitas dari video HP saya juga tidak mendukung nantinya jika dilakukan malam hari. Jadi untuk hari ini sepertinya kami hanya mengunjungi tempat wisata Tobek Pabon ya. Jadi mungkin nanti masih ada lanjutannya di bawah, mungkin kami akan makan terus foto-foto sedikit. Dan kalau kami berkesempatan mungkin nantinya kami akan sedikit mewawancarai dari, kalau tadi sih istilahnya direktur ya dari tempat ini. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kalau memang nggak ada penutup, berarti ini penutupnya. Baik kawan-kawan semua, jadi sebagai tempat ya untuk bertanya, saya telah bersama Pak siapa namanya Pak? Pak Agus sebagai apa nih Pak? Direktur dari BUMDes di wisata Tobek Pabon ya Pak ya, di Desa Pabon Hilir, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan. Nah tadi saya mendengar nih Pak, katanya direktur. Berarti ini tingkatan tertinggi Pak, jadi direktur. Dan ini nantinya disetor ke desa. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kenapa BUMDes ini tercetus pikiran untuk menjadikan Tobek Pabon ini sebagai BUMDes Pak? Jarahnya lah. Nah, sebetulnya bukan Tobek Pabon ini yang BUMDes itu sebagai badan usaha milik desa. Jadi di dalam BUMDes kami itu berdiri pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 kami bersama perangkat desa, kepala desa dan BPD itu melihat ada sebuah peluang di Tobek Pabon ini. Kenapa dikatakan peluang? Karena Tobek Pabon ini itu digunakan masyarakat yang mempunyai tanah di sini itu hanya satu kali satu tahun. Sementara setelah panen padinya dipanen, itu Tobek ini seperti ini tanpa ada gunanya. Jadi alangkah baiknya kita bangun di sini jalan pertanian. Kemudian jalan pertanian itu kita jadikan sebuah objek wisata. Jadi karena kepala desa pun menyetujui, makanya BUMDes menjadikan salah satu unit usahanya di pariwisata Tobek Pabon. Nah, itulah terciptanya. Kalau boleh tahu nih Pak, itu tahun berapa itu dimulai bergeraknya? Perencanaannya itu pada tahun 2019.
Dan baru pada tahun 2020 kemarin mulai diatur buka. Kalau boleh tahu itu di jabatan kepala desa siapa itu? Masih Alpines. Alpines, ya? Baru Alpines terakhir. Kepala desa di Desa Pabonhilir ini. Iya. Jadi untuk dana awalnya boleh nggak tahu Pak? Sebagai modal untuk membangun tempat objek wisata ini berapa itu? Dikeluarkan awal-awal. Itu kalau modal itu yang terbagi dua. Dari dana desa, dana desa itu bagian infrastruktur seperti jalan ini, kemudian macam lain itu desa yang bagus. Kemudian dari sisi wahana semacam permainan ini, bot, perahu itu baru dari dinastik. Ini direncanakan sampai ke tepi sana, dan desa yang bangun. Dan ini kan belum siap lagi. Ini Mau di mana? baru sampai ke seberang sana. Sampai ke mana ya, Pak? Ya. Itu sudah ada rancangan tahun berapa? Rencananya udah. Oh. Tapi Atau tahun ini mulai Pak? kalau Direncanakan. dalam perencanaan dari tahun 2019 itu kami dulu merencanakan memang tahun 2023 itu sudah tuntas sampai sana. Jadi karena kita dilanda COVID, dana desa nggak ada masuk, ya masalah seperti itu. Mengenai COVID juga nih Pak, untuk dampak 2 tahun kena COVID ini, pendapatan desa Pak dari BUMDes yang disediakan ini seberapa pengaruhnya Pak? Atau memang 2 tahun itu tutup terus dari tempat wisata di Tobek Boboni ini? Ya, kalau dampaknya memang tetap ada, cuman karena ini wisatanya wisata alam, kita tidak terlalu terganggu karena COVID. Orang bisa memakai masker segala macam, kemudian orang di sini bukan duduk lalu pergi, kan? Jadi ada juga, tapi paling maksimal lah sekitaran 35% lah kekurangan dari yang biasanya sebelum COVID-nya. Mbak, boleh pesan nggak Pak terakhir untuk para kawan-kawan yang mungkin nonton yang tertarik juga untuk datang sini, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa hal yang menarik dan yang bisa menjadikan tempat wisata ini lebih lah dari tempat wisata yang lain. Iya, kalau menurut saya ini karena kita bangunan segala macam pun belum mencukupi, untuk sementara sekarang ini nampaknya memang sulit untuk kita menarik orang. Tapi kami pun dari sebagai stakeholder kami juga mempunyai kebanyakan kekurangan. Mungkin dari mahasiswa atau ya orang-orang yang nonton nanti video ini, kalau ada ide-ide yang mau disarankan kepada BUMDes kami menerima apapun idenya. Dan kami pun di sini walaupun sebagai direktur yang ibaratnya dikatakan yang tertinggi di sini, tapi kami tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Kami selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Apapun yang akan kami lakukan di sini, kami harus duduk bersama kepala desa, BPD, dan anggota semua. Jadi apapun yang mau dibentuk di sini, nah, cuman kami berharap kepada adik-adik mahasiswa seperti adik sekarang ini, bantulah untuk mengembangkan desa kita ini. Nah, kami yakin dan percaya bahwasanya unit usaha prawisata ini apabila bisa kita majukan, saya yakin ini akan menjadi sebuah ladang penghasilan desa. Kita bisa rekrut pemudanya dan masyarakat desanya untuk mengembangkan desa. Terima kasih. Ya. Baik kawan-kawan semua, jadi
Jadi sesuai pesan juga dari Pak Agus tadi ya, untuk kalau ada ide ataupun saran ya, terutama dari orang-orang Kuansing ya, yang dari sekitarnya, untuk dapat memberikan sarannya di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini, dan kita akan bertemu di tempat wisata selanjutnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, jadi karena hari sudah gelap ya, kami sedang makan. Jadi untuk kawan-kawan yang berkunjung ke Tobek Pawon, jangan lupa untuk menikmati, mencicipi warung-warung atau makanan-makanan yang disediakan di warung-warung terdekat ya, warung kecil yang disediakan di Tobek Pawon ini. Dan untuk sekarang kami ini mencoba soto yang dijual di daerah di dekat Tobek Pawon ini, seharga 8.000. Kemudian minuman ya, itu seharga 5.000. Jadi jangan lupa untuk mencicipi makanan dan minuman yang ada di Tobek Pawon. Dan mungkin ini juga sebagai video penutup untuk wisata di Tobek Pawon nih kawan-kawan ya. Terus selanjutnya kita akan mengunjungi wisata Ayange dan juga wisata Perahu Bagandung. Jadi terus tonton ya, jangan terbosan lah intinya ya. Yuk nanti kita pergi.